Halo Virgo, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading, sorry. Ya, kita buat general reading untuk pesan semesta ya di bulan Oktober. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini pesan semesta buat kamu di bulan Oktober ya, untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Virgo. Wow, di sini ada Seven of Swords ya. Seven of Swords ini meminta kamu untuk berhati-hati ya dalam setiap langkah kamu, dalam setiap apapun yang akan kamu lakukan, dan juga berhati-hati terhadap orang-orang di sekitar kamu gitu, karena Seven of Swords ini ada indikasi kayak manipulasi, kebohongan ya, ada orang-orang yang palsu gitu ya, yang baik di depan kamu ternyata di belakang kamu itu nusuk gitu ya, atau baik-baikin kamu di depan kamu seolah-olah manis-manis gitu ya, tapi ada maksud tersembunyi gitu ya. Kemudian juga hati-hati terhadap siapa kamu membicarakan masalah kamu, rahasia kamu. Kalau ingin jujur, kalau ingin terbuka, ya kamu bicara sama orang yang tepat gitu ya. Jangan mudah percaya sama orang yang kelihatannya tuh simpati sama kamu, tapi sebenarnya dia tuh hanya ingin tahu saja gitu ya, ingin cari tahu aja gitu ya, bukan benar-benar memiliki empati atau benar-benar simpati gitu, enggak ya. Tapi ada orang tuh kadang-kadang dia kayak ngerasa kasihan gitu ya, bilangnya tuh cuman di mulut doang gitu, tapi dalam hati dia ya itu kayak nyukurin gitu, syukur kayak gitu ya. Kalau nggak gitu ya dia punya otak, dia itu punya ini lain gitu ya, punya pikiran lain yang dimana selain dia nyukurin gitu ya, tapi dia kayak mengambil informasi gitu loh dari kamu, dan mungkin untuk dijadiin bahan gosip ya, ataupun diumbar, diomongin sama orang lain kayak gitu. Jadi berhati-hati di sini pada orang-orang di sekitar kamu ya, terutama orang-orang yang dekat di sini gitu. Apapun itu, hati-hati dalam pembicaraan kamu ya, dalam membicarakan sesuatu yang sifatnya itu privasi atau rahasia gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi untuk menghadapi orang-orang yang licik ini juga gunakan strategi ya, atau gunakan hal yang sama gitu ya. Apa ya istilahnya ya, orang yang licik tuh hadapi dengan kelicikan juga gitu loh ya, dengan trik, dengan manipulasi juga gitu loh ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada Six of Swords, yang dimana aku ngerasa untuk beberapa orang mungkin kamu akan pindah tempat ya, pindah lingkungan gitu ya. Mungkin kamu udah nggak set lagi di tempat kamu saat ini, dan kamu ingin menjauh di sini, menjauhi hal-hal yang kayaknya udah nggak safe lagi untuk hidup kamu, atau nggak sejalan dengan hidup kamu gitu ya. Dan juga mungkin juga ini move on dari masa lalu juga bisa ya. Aku ngerasa kalau untuk beberapa orang dalam perjalanan move on gitu ya, dalam usaha perjuangan untuk kamu bisa move on, di sini aku ngerasa it's okay, jalanin aja, lalui aja, lakukan aja. Walaupun kadang-kadang kamu ngerasa kayak seolah-olah kamu kok nggak maju-maju ya, kok ngerasa stuck ya, padahal di sini kamu lagi dalam proses gitu. Teruskan aja, lakukan aja ke tujuan kamu gitu, karena kamu akan nyampe kok nanti gitu loh ya. Mungkin kamu pelan-pelan gitu ya, karena nggak semua orang itu cepat sampai ke tujuan, ibaratnya tuh kayak gitu. Kamu harus pelan-pelan, nggak apa-apa gitu, lalui aja, lakukan aja. Yang penting kamu itu benar-benar punya niat, punya kegigihan untuk berubah, untuk merubah situasi atau kondisi kamu itu gitu, karena kamu ingin sesuatu yang lebih baik kan, nah kayak gitu. Jadi terus aja maju ke depan gitu. Dan seperti yang bilang tadi juga, untuk beberapa orang mungkin di sini akan ada perpindahan gitu ya, pindah tempat gitu ya. Entah kamu ingin merantau bisa ya ke tempat baru, ataupun pindah rumah bisa juga, sesuaikan. Ataupun untuk beberapa orang mungkin pindah pekerjaan gitu ya. Seperti itu. Yang jelas di sini kamu ingin sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang bermakna gitu. Oke. Kemudian kita akan lihat lagi
Page of Pentacles ini berita bagus dalam pekerjaan ya. Mungkin kamu akan, ya sekali lagi, ini lagi-lagi berkaitan dengan karir atau pekerjaan ya. Mungkin pekerjaan baru gitu ya, sesuai dengan minat kamu, keinginan kamu, hasrat kamu. Apapun itu, di sini ada kabar baik ya di bidang pekerjaan. Bisa juga mungkin ada beberapa orang dapat bonus tambahan, ataupun mungkin dapat promosi gitu ya. Kalau yang tidak dapat yang belum mendapat kerjaannya seperti yang tadi, ini mungkin kamu akan ada peluang untuk dapat pekerjaan gitu. Dan juga dari segi keuangan juga sama ya, mungkin kamu akan bisa dapat rezeki baru gitu ya, pendapatan yang bagus di sini ya. Di sini pokoknya ada berita bagus tentang uang gitu. Kalau kamu lagi pinjem gitu ya, cari pinjaman uang atau kayak gimana gitu, di sini mungkin ada seseorang yang akan ngebantu kamu gitu, atau dapat pinjaman kayak gitu loh. Kalaupun keuangan kamu sebelumnya kurang baik juga, nah ini mungkin kayak akan ada rezeki yang datang gitu ya, walaupun mungkin tidak banyak ya, tapi kayak bisa membantu kamu gitu loh, untuk mungkin memenuhi kebutuhan kamu gitu, atau untuk kamu gunakan lah istilahnya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Dan aku rasa untuk beberapa orang mungkin kamu akan minat terhadap sesuatu hal baru ya gitu, kayak kamu mempelajari sesuatu yang menurut kamu itu ya, kayaknya aku ingin bekerja ini deh gitu. Sesuatu itu tuh berkaitan dengan skill kamu ya, ataupun hobi kamu mungkin di sini. Nggak semua ya, beberapa aja. Jadi kamu kayak pengen bekerja sendiri gitu loh, berdasarkan skill kamu itu gitu, kayak membuka usaha sendiri gitu loh istilahnya. Dan di sini karena Page of Pentacles ini aku ngerasa kayak awal gitu. Jadi kamu di sini juga kayaknya sambil berjalan itu kayak sambil belajar gitu loh istilahnya ya, kayak mengembangkan skill atau kemampuan kamu gitu. Tapi di sini ada hasil kok ya yang kamu bisa nikmati, tapi hasilnya ya sesuai gitu loh ya, sesuai dengan apa yang kamu kerjakan gitu. Kemudian di sini ada The High Priestess. High Priestess ini aku rasa kamu akan lebih sensitif ya di bulan Oktober ini untuk beberapa orang. Jadi kamu bisa percayai intuisi kamu juga, kamu akan lebih intuitif gitu ya. Perasaan kamu akan lebih peka di sini gitu. Dan High Priestess ini juga kamu harus ini ya, lebih banyak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan gitu, atau kayak spiritual gitu ya. Menaikkan level kesadaran kamu atau spiritualitasnya kamu gitu loh ya. Jadi kayak pahami sesuatu hal yang belum bisa kamu pahami gitu ya. Dan aku juga ngerasa di sini dengan adanya High Priestess juga ini kayak ada sesuatu yang tidak kamu tahu gitu ya, tapi akhirnya kamu bisa tahu gitu loh ya. Dan ini berkaitan dengan diri kamu. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Gak semua juga, mungkin ada beberapa juga udah memetik pelajaran dari masa lalu ya, atau dari sesuatu yang selama ini tuh coba kamu pelajari. Karena High Priestess ini bisa juga kayak pencerahan gitu loh, dapat pencerahan, kebijaksanaan gitu. Jadi kamu kayak lebih tenang gitu ya, lebih sabar, kemudian tidak melihat masalah itu baik atau buruk gitu, enggak, atau justru keduanya gitu. Kamu bisa melihat baik dan buruknya gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Makanya tadi aku bilang kayak bijaksana gitu, bisa lebih bijaksana. Di sini ada get grounded ya. Oke. Yes, untuk beberapa orang seperti yang tadi, kamu akan lebih sensitif di sini ya. Sensitivitas kamu tuh naik gitu ya. Lebih sensitif, lebih peka di sini gitu ya. Jangan terkejut ya, jangan kaget kalau tiba-tiba kamu kayak tahu sesuatu gitu ya, walaupun di luar nalar ya, di luar logika kamu gitu ya. Kamu bisa tahu sesuatu mungkin sebelumnya kamu nggak pernah seperti itu gitu ya. Nah, jadi jangan ini terkejut gitu, karena seperti yang bilang tadi, Priestess ini kayak
tentang diri kamu ya, sesuatu yang tersembunyi tentang diri kamu tuh tahu gitu ya. Bisa ini six sense ya, tentang kayak Galal seperti itu loh ya, kemampuan, kepekaan seperti itu ya. Jadi jangan terkejut. Kemudian get grounded ini juga meminta kamu untuk lebih terkonek ya dengan alam gitu ya. Lakukan grounding gitu ya setiap pagi, atau sesuaikan waktu kamu ya. Tapi grounding yang bagus itu pagi dengan malam ya. Itu kalau menurut aku pribadi ya, kalau malam itu kan lebih sepi, lebih sunyi gitu ya. Udara juga lebih fresh gitu. Kemudian pagi, kalau pagi itu ada sinar matahari ya, pagi ada sinar matahari juga, sama ada fresh embun kayak gitu ya, embun pagi gitu. Kalau malam itu lebih ke mungkin ada cahaya bulan kayak gitu ya. Pokoknya kalau ini terserah ya kalian masing-masing groundingnya tuh kayak gimana. Tapi kalau dari versi aku pribadi tuh suka yang pagi ataupun malam gitu ya, seperti itu. Dan grounding ini kayak jalan aja gitu ya di atas tanah atau rumput gitu ya. Dan pokoknya berjalan aja gitu sambil tarik nafas, hembuskan nafas, rasakan udara atau angin kayak gitu. Pokoknya seperti itu loh, hal-hal seperti itu gitu, dirasakan setiap keluar masuknya nafas itu gitu ya. Nanti kayak badan ini kayak seolah-olah tuh kerasa gitu loh, kayak kayak membersihkan sesuatu gitu loh, rasanya tuh kayak gitu ya. Karena di sini juga selain kamu butuh ketenangan, juga butuh untuk melepaskan energi negatif dalam diri kamu gitu ya. Lakukan meditasi ya, kayak seperti meditasi gitu juga bisa ya. Karena di sini ada kayak psychosort gitu loh ya. Makanya tadi gue bilang ada beberapa yang kayaknya tuh berjuang untuk move on gitu ya. Biasanya orang-orang yang ingin move on itu juga barengan dengan healing gitu loh ya, seperti itu. Makanya di sini tenangkan hati dan pikiran kamu, selaraskan diri kamu, terhubung dengan alam gitu ya, terkonek dengan energi yang lebih tinggi, besar atau lebih besar gitu. Makanya tadi aku bilang juga di sini dengan adanya the head practice, ada yang tingkatkan level kesadaran kamu atau spiritualitasnya kamu tuh naikkan gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi. Ada the crumbling tuh kan, yang runtuh tuh biarkan runtuh gitu ya, yang tidak sejalan dengan kamu itu tinggalkan gitu, biarkan. Jadi crumbling ini kayak ada sesuatu yang memang harus berakhir gitu ya, ada sesuatu yang memang harus berubah gitu loh, yang tidak sejalan dengan jalan kamu atau tidak sejalan, tidak selaras dengan diri kamu, yang harus dilepas ya udah lepas, nah istilahnya gitu. Dan ini kalau untuk beberapa orang, nggak semua, kalau kamu udah dalam proses itu udah lama ya, sekitar 5 atau 6 tahun gitu, aku rasa kamu udah kayak keluar gitu loh ya, udah kayak bisa ngelihat jalan, atau kayak udah kayak melihat cahaya gitu loh, diibaratkan ya. Yang sebelumnya tuh kamu kayak di dalam dunia yang gelap kayak gitu loh ya, ini kayak udah keluar, udah kayak tahu gitu loh, jalan pintunya tuh kayak udah terbuka, kamu kayak udah ngelihat jalan, udah ngelihat cahaya gitu, dan kamu tinggal keluar aja gitu, tinggal terus aja gitu loh, melangkah terus aja, maju keluar gitu ya. Bebas, kamu akhirnya tuh kayak bisa melihat dunia lagi gitu ya, dunia yang lebih indah gitu, kayak diibaratkan tuh kayak gitu. Oke, seperti itu. Jadi apa yang berakhir biar berakhir gitu ya, karena sesuatu yang berakhir itu pasti ada sesuatu hal baru yang akan masuk gitu loh ya. Jadi terbuka di sini terhadap hal-hal yang baru gitu. Hidup itu kan terus berjalan ya, kamu nggak bisa terus-terusan diam gitu loh, atau ya diibaratkan orang tuh kayak diam gitu ya, nggak bisa seperti itu gitu. Hidup itu terus berjalan, jadi kamu juga harus jalan gitu loh, jangan mandek, jangan stuck gitu. Karena namanya perjalanan itu kan jalan terus ya, jalan terus gitu loh. Walaupun jalan kamu berliku, berbelok gitu ya, ataupun terjal, ataupun banyak batu, istilahnya kayak gitu ya, jalanin aja, jalan aja lurus gitu ya ke jalan kamu itu gitu ya. Apapun yang terjadi, kalau kita jalan itu kan macam-macam yang kita lalui ya, ada yang jalan berlubang, ada yang jalan tidak rata, ada jalan yang belok-belok, tapi kan akhirnya kamu nyampe ke tujuan kamu gitu loh, istilahnya tuh gitu. Jadi teruskan aja, lanjutkan aja perjuangan kamu gitu. Kemudian kita lihat lagi
Untuk asmaranya yang single dulu di sini. Oke, asmara single untuk Virgo di sini. Tuh di sini ada release your ex tuh kan. Tadi ku bilang ada yang memang berjuang untuk move on di sini, berusaha untuk move on, berusaha untuk meninggalkan masa lalu gitu, tapi kayak masih kesulitan gitu loh ya. Ada beberapa yang masih dalam proses di sini. Release your ex, clear your energy ya. Energi mantan itu dilepas gitu ya. Jadi jangan coba ditolak, jangan biarkan ngalir gitu ya. Diterima apa yang kamu rasakan, diterima apa yang masih sering keinget, ya udah dihadapin itu gitu loh. Dan kamu juga harus sadar bahwa yang berakhir tuh ya berakhir gitu ya. Bukan itu tuh sebenarnya bukan sesuatu hal yang buruk ya. Kadang-kadang itu ya, mendapatkan sesuatu itu belum tentu berkah ya, dan kehilangan sesuatu itu belum tentu musibah gitu loh. Jadi kamu harus bisa lihat positif negatifnya atau pelajarannya di situ gitu ya. Kadang kalau memang harus berakhir ya udah biarkan itu berakhir, mungkin tidak sejalan untuk kamu gitu. Kadang-kadang kan ada orang ngerasa bahwa hubungan berakhir itu pasti menyakitkan begini-begini ya, serasa kayak kayak dihukum ibaratnya kayak gitu ya, karena disakiti ya, jadi kayak ngerasa disiksa karena tersiksa oleh rasa sakit hati itu. Kadang-kadang nggak seperti itu ya, kadang-kadang justru itu tuh menyelamatkan kamu dari hal yang lebih jauh lagi gitu, yang lebih buruk lagi gitu loh. Jadi harus dilihat di situ gitu ya. Makanya di sini butuh refleksi juga secara mendalam ya, dan get grounded ya. Makanya tadi gue bilang juga grounding gitu ya, lakukan grounding untuk membuang energi negatif. Kemudian meditasi gitu ya. Meditasi itu bukan, banyak orang itu bukan salah mengartikan ya, tapi kayak pemahamannya tuh nggak sama tentang meditasi gitu, banyak banget di sini ya, tergantung masing-masing orang. Tapi kalau yang aku maksud di sini itu meditasi itu cukup rasakan tarik nafas, keluar nafas, fokus gitu loh ya, bukan hal-hal lain kayak semacam ya pokoknya kayak orang-orang yang ini kebanyakan orang gitu, enggak ya, karena meditasi ini banyak orang tuh mengartikannya tuh beda-beda gitu loh ya, memahaminya tuh beda-beda gitu ya, seperti itu. Bahkan kita diem gitu doang itu pun juga termasuk meditasi gitu ya, untuk memahami ini yang kita pikirkan gitu ya, untuk melihat gitu ya istilahnya, sebagai apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan gitu ya, diam kayak gitu ya, seperti itu. Karena ini juga akan membantu kamu tuh untuk memahami lebih dalam gitu loh, problem kamu tuh di mana gitu ya. Ketika hal itu teringat terus, itu berarti kamu harus hadapin itu gitu loh, hadapin itu dulu gitu ya, terima itu dulu. Karena kadang-kadang semakin kamu menolak hal itu gitu ya, itu akan semakin diingatkan terus kamu gitu, akan semakin dimunculin terus gitu ya, akan semakin di-trigger terus di situ kayak gitu loh ya. Sebelum kamu memahami sesuatu gitu, dapat sesuatu pelajarannya atau pencerahan atau kebijaksanaan dari situ gitu loh ya. Karena setelah kamu menerima, kamu tahu oh ternyata begini-begini, nah kayak gitu. Dan itu gift-nya tuh banyak banget ya di situ. Selain kamu tahu apa pelajarannya yang sebenarnya terjadi, ini kamu juga tahu tentang diri kamu juga gitu loh ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi ya, jadi di sini release your ex, kamu belum waktunya untuk bertemu orang baru ya, atau belum waktunya untuk menjalin hubungan baru di sini, karena kamu masih belum move on dari masa lalu. Di sini harus move on dulu ya, harus release dulu, sembuhkan dulu diri kamu, healing dulu diri kamu, oke? Clearkan dulu energi mantan gitu, maafkan, lepaskan gitu ya. Express your love, ini untuk yang berpasangan. Oke, untuk yang berpasangan ini ekspresikan cinta kamu ya. Jadi kalau kamu ingin duluan ya ngomong sama pasangan, sayang sama pasangan, atau ngasih perhatian sama pasangan, ya lakukan gitu. Kemudian di sini aku juga ngerasa untuk beberapa orang, nggak semua, mungkin kamu lagi diem-dieman dengan pasangan kamu ya. Makanya di sini kayak kamu tuh diminta untuk ekspresif gitu loh ya. Jangan nunggu pasangan untuk ngerayu kamu dulu gitu ya. Kalau misalkan kamu sayang, kamu cinta, ya udah lakukan aja gitu loh, lakukan sesuatu gitu ya.
rayu kek, kasih bunga kek kalau kamu cowok gitu ya. Kalau kamu cewek ya berusaha kek untuk ngobrol sama pasangan kamu, ngomong gitu ya, atau tunjukkanlah gitu yang dimana kamu itu peduli sama dia, sayang sama dia, kayak gitu loh ya. Jangan diem doang gitu. Dan apapun yang kamu rasakan di sini, kalau yang hubungannya baik-baik nih ya, ada unek-unek jangan disimpan sendiri, jangan diem doang gitu ya. Ini juga bicara sama pasangan kamu gitu. Oke? Bicara sama pasangan kamu, bicara baik-baik sama pasangan kamu gitu. Ya, namun di sini yang terpenting adalah express your love, mengekspresikan cinta kamu ya, mengekspresikan perasaan kamu. Mungkin dengan sentuhan bisa, gestur gitu ya, sentuhan, ataupun dengan tindakan bisa ya. Contoh nih, masakin pasangan kamu apa sih kesukaan dia, nah kayak gitu. Kemudian bisa juga dengan ucapan bisa ya, ngomong sama pasangan kamu gitu ya. Nggak harus ini ya, nggak harus kamu tuh kayak gombal-gombal gitu, nggak ya. Nggak usah terlalu lah, nggak usah terlalu dramatis gitu. Yang jelas itu kamu itu bener-bener mengekspresikan rasa cinta kamu ya, perasaan kamu gitu. Kamu yang bilang apa sama pasangan kamu, ya udah ngomong aja gitu loh, istilahnya seperti itu ya. Kalau kamu sayang sama dia, ya udah ngomong aja, aku tuh sayang sama kamu, cinta sama kamu. Kalau ada kesalahpaham ya ngomong, aku tuh ngelakuin ini tuh karena begini kayak gitu loh ya. Jadi kan nggak harus kamu itu terlalu dramatis gitu ya, yang kayak manis-manis banget, gombal-gombal banget, itu nggak perlu seperti itu gitu loh ya. Yang jelas di sini ekspresikan cinta kamu dengan bahasa cinta kamu sendiri gitu ya, karena setiap orang itu punya bahasa cinta masing-masing gitu ya, gaya bahasa cintanya masing-masing. Ada yang ngasih hadiah, ada yang bicara gitu, ada yang mungkin memeluk, mencium, membelai rambut, nah istilahnya kayak gitu. Oke, sesuaikan aja di sini. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.